Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya anugerah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kekuatan dari Roh Kudus yang memelihara hati dan pikiran kita, menguasai hidup kita, dan kita menikmati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita di bumi ini. Kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita dari belenggu, dosa, si jahat, dan kedagingan kita. Dan hari ini kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita akan membahasnya, mempelajarinya, melanjutkan pembahasan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada. Tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati, dan melakukannya dalam keseharian kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang sikap dan reaksi Rasul Paulus terhadap apa yang terjadi pada jemaat di Korintus. Pelajaran apa yang dapat kita tarik dari teks tadi untuk kita dapat terapkan di dalam keseharian kita. Tentu kalau kita membaca ayat demi ayat secara cepat, kita dapat menemukan kata kunci yang penting, yaitu sombong. Mengapa seseorang bisa sombong? Karena pertama, orang tersebut mendapatkan keberhasilan dengan usaha dan kekuatannya sendiri, dan orang lain tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, karena dirinya mempunyai posisi dan jabatan yang tak mungkin diraih oleh orang lain dengan kemampuannya, kecuali diberikan, kecuali diraih dengan kekuatan yang telah dipersiapkan. Yang ketiga, ada kelebihan yang menjadi modal untuk menyatakan kesombongannya. Kelebihan pengetahuan, kelebihan pengalaman, kelebihan kasih karunia, dan banyak kelebihan lain. Yang keempat, karena merasa lebih tinggi, lebih superior dari orang lain dibandingkan dengan dirinya. Tentu yang terakhir, karena ingin lebih tinggi dari siapapun. Nah, 5 hal menjadi ciri khas atau dorongan orang itu menjadi sombong. Dan tentunya di hadapan Tuhan, semuanya itu menjadi sia-sia dan sampah belaka. Kesombongan tidak akan membuat kemajuan kerohanian seseorang. Kesombongan menghancurkan kehidupan secara rohani, secara jasmani, dalam relasi dengan diri, dalam relasi dengan sesama. Kesombongan adalah awal dari penderitaan yang akan ditanggung seumur hidupnya. Karena itu Rasul Paulus memberikan sindiran sekaligus ingatan kepada jemaat di Korintus, dan tentu juga bermanfaat
bermakna bagi hidup kita. Agar kita jangan menyombongkan diri, sekalipun kita punya semua, bahkan posisi kita sebagai raja. Mari kita ulas, kita bahas satu demi satu ayat-ayat yang sudah kita dengar dan pelajari tadi. Ayat 6, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Jadi sebelum Rasul Paulus ingin mendidik dan mengajarkan hidup yang tidak sombong, hidup yang tidak arogan, terlebih dahulu Rasul Paulus inginkan agar ketidaksombongan itu ada pada dirinya. Ada pada rasul-rasul Tuhan. Ada pada hamba-hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran. Kalau saya mau tambahkan demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri, pada Apolos, pada Petrus, pada Paulus, dan pada Rudi Silitonga. Perlu kita menempatkan diri pada posisi yang tepat agar kita mengetahui siapa diri kita di hadapan Tuhan Allah dan kita menyadari sikap tindakan kita berkenan di hati Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dituliskan di sini karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar. Pentingnya teladan seorang pemimpin bukan hanya kata-kata yang diucapkan, bukan hanya sebuah tindakan insidentil yang ditampilkan, tetapi kehidupan yang nyata, yang sehari-hari, yang dapat dilihat, dirasakan di dalam kehidupan jemaat. Teladan. Yesus Kristus satu-satunya teladan yang sempurna di dalam menjalankan kehendak Allah Bapanya, di dalam menaati firman Tuhan, di dalam menjalankan misinya di bumi. Yesus Kristus teladan di antara murid-muridnya, di antara orang-orang Yahudi, di dalam melakukan hukum Taurat, menggenapinya dengan sempurna. Yesus Kristus teladan di dalam menolong dan memperhatikan orang lain tanpa diskriminasi, entah dia budak atau orang merdeka, entah dia orang Yahudi, Israel atau bukan, entah dia orang-orang yang terpelajar atau biasa, entah dia laki-laki atau perempuan, entah dia orang tua, pemuda, remaja, atau anak-anak. Semuanya diperhatikan Tuhan dan Tuhan teladan. Selama 30 tahun, ia menyatakan hidup yang penuh dengan keteladanan. Membantu orang tua, menolong adik-adik tirinya, dan menyatakan cinta kasihnya kepada orang tua di dalam aktivitasnya di Nazaret. Dia juga adalah teladan di antara para rabi, orang-orang Israel, para ahli Taurat, ketika ia menyampaikan firman, menegakkan keadilan, menunjukkan cinta kasih, mengajar murid-muridnya, dan memberikan hidup dan kehidupan. Yesus Kristus, teladan yang sempurna. Nah, Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat akan siapa dirinya dan bagaimana ia meneladani kehidupan Yesus di tengah-tengah jemaat di Korintus. Seperti kita ketahui, ketika Paulus ada dan hadir di jemaat Korintus untuk pertama sekali, ia pada siang hari bekerja sebagai tukang tenda untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, lalu pada malam hari ia mengajar, memuridkan, membawa orang kepada Kristus. Ini teladan yang nyata yang dia dapat lihatkan di dalam jemaat. Ini juga yang pastinya teladan bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada, di sepanjang zaman, di segala tempat, di segala abad. Bapak Ibu Saudara, berapa sering kita tidak hidup sebagai teladan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pekerjaan kita di kantor, di tengah-tengah sekolah kita, di kampus kita, dalam pelayanan kita, harus menjadi teladan. Teladan yang bukan jaim, jaga image. Teladan yang bukan mencari muka atau tebal muka, bukan. Teladan yang realistis, yang menunjukkan cinta kasih Tuhan dan bekerja sedemikian rupa dengan kualitas yang sangat berguna bagi diri dan sesama. Jadi di sini Rasul Paulus katakan supaya dari teladan kami kamu belajar. Belajar apa orang lain kepada kita? Apa yang ditunjukkan kita kepada orang lain sehingga orang lain itu belajar dari kita? Anak-anak dari dalam rumah kita itu belajar apa dari kita? Belajar kata-kata kotor, sikap yang kasar, tindakan yang malas, suatu sikap yang tidak berkenan di hati Tuhan, atau apa? Ini diuji, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak perlu bertanya kepada orang lain, tapi kita perlu lihat apakah kehadiran saya, penampilan saya, hidup saya sudah menjadi tempat orang lain belajar mengenal Tuhan. Ini penting, Bapak Ibu. Karena itu, mari kita tingkatkan kualitas kerohanian kita.
Apa yang perlu kita lihat dari ungkapan yang di ayat 6 ini? Jangan melampaui apa yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri, dan jangan mengutamakan yang dengan tidak mengutamakan yang satu daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara, ada batasannya tiap kita. Itu perlu disimpan di dalam hati, perlu digarisbawahi di dalam kehidupan. Ada batasannya. Nggak ada orang yang bisa melampaui batas yang sudah ada pada dirinya. Ada batasannya. Kalau lebih atau ingin melampaui, maka dia bisa kecewa, frustasi, putus asa. Akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan. Ada batasannya, berarti ada yang mesti dicapai sampai batasan itu. Jangan pula karena ada batasannya, ya sudahlah, saya begini saja. Tidak. Kita ditarik sampai batasan itu. Dan kita mesti katakan, cukup sampai di sini. Itu batasan. Lalu selain itu, kita jangan sombong. Kalau sudah sampai batasan itu, sudah cukup. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kata cukup itu penting untuk mengendalikan diri supaya kita tidak sombong. Tadi saya sudah katakan 5 alasan mengapa orang sombong. Berani berkata cukup. Ini penting. Jadi kenapa ada orang sombong? Karena tidak berani berkata cukup. Mengapa ada orang yang menganggap dirinya paling superior? Karena tidak menganggap cukup. Dia ingin menguasai, ingin menaklukkan, ingin merampas, ingin menyatakan diri sebagai yang lebih dari yang lain. Padahal kalau kita berkata cukup, bukankah Tuhan cukupkan semua yang kita perlukan, dan itu berkarya di dalam kehidupan kita? Puji Tuhan kalau kita sudah berani berkata, cukup Tuhan, sampai di sini. Jangan tambahkan lagi, supaya saya tidak sombong, supaya tidak angkuh, supaya saya jadi teladan bagi orang lain. Cukup. Maka dalam hal apapun kata cukup ini perlu menjadi sesuatu prinsip dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, jangan anggap diri penting. Termasuk saya tidak menganggap diri saya penting. Hati-hati menganggap diri penting. Yang penting itu Tuhan. Kita itu saudara. Saling menyatakan bersaudara. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Kalau saya menyampaikan firman ini tidak menganggap Bapak Ibu itu lebih rendah, tidak. Atau Bapak Ibu merasa minder, tidak. Kita sama di hadapan Tuhan. Jadi jangan anggap merasa penting. Atau tidak juga mementingkan yang penting. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Yang penting dalam hidup ini apa? Mementingkan kebenaran, menyatakan kasih. Tapi jangan pula kita menganggap penting. Kalau kita sudah jadi pemimpin, jadi orang hebat, jadi orang-orang yang punya intelektual tertinggi, punya pengetahuan pengalaman yang hebat, lalu menganggap diri penting. Siapa kita? Siapa saya bisa mendidik dan mengajar generasi zaman ini? Siapa saya dapat menggurui Bapak Ibu Saudara? Tidak ada apa-apanya. Saya hanya membagi yang dapat diberikan, dan saya berikan semua kembali, dan itu tidak kehilangan apa-apa dari saya. Apa yang Tuhan berikan kepada saya bagikan, bukan menganggap saya penting untuk Bapak Ibu dengar, tapi apa yang saya bagikan itu kembali kepada saya kalau tidak dimanfaatkan. Sama dengan Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini adalah suatu sindiran yang sangat mendalam. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Yang kita punya itu kita terima dari Tuhan. Kebaikan Tuhan. Apa saja itu kita terima. Yang kita punyai. Nyawa pasti dari Tuhan. Hidup, waktu pasti dari Tuhan. Hukum alam yang disediakan Tuhan pasti dari Tuhan. Enggak ada yang kita terima itu berasal dari diri kita. Kalaupun kita bisa kerja, bisa menghasilkan uang, bisa punya posisi, bisa membantu orang, itu datangnya dari Tuhan. Kalaupun kita susah, tidak bisa berbuat apa-apa, itu pun di dalam penerimaan. Jadi kita bukan punya konsep nasibkulah seperti ini, tidak. Tidak ada di dalam kamus Alkitab, di dalam pengajaran Kristen, itu bicara takdir. Yang ada adalah Tuhan memberi yang terbaik. Jadi kalau kita pada posisi apapun itu yang terbaik, kita terima dengan penuh ucapan syukur. Supaya kita tidak sombong, dan supaya kita punya rasa syukur kepada Tuhan dengan kata cukup. Kalau kita sudah mengatakan cukup, maka ada rasa syukur. Kalau kita sudah merasakan rasa syukur, maka kita akan meningkat ke dalam suatu sikap melayani sesama. Jadi ini satu kesatuan. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau menganggapkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya, menarik sekali ya. Kalau kita sudah menerima, seolah-olah tidak menerima, itu sesuatu yang aneh memang. Tuhan sudah memberikan udara, air, free. Tuhan ciptakan semua dengan begitu limpah. Hanya kita manfaatkan dengan baik tidak, dengan benar-benar berguna tidak dengan orang lain. Jadi jangan mengira kita itu tidak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, entah di pedalaman, entah di desa, entah di kota, entah orang kaya, entah orang yang sederhana, entah orang yang sedang kesulitan,
Ketahuilah bahwasannya kita telah menerima yang baik. Apa itu? Hidup baru di dalam Kristus. Sama semua diberikan upahnya, 1 dinar 1 hari. Yang masuknya jam 9, jam 12, jam 3, atau jam 5, sama. Jadi siapa bilang kita tidak mendapatkan yang bernilai? Pasti kita mendapatkan yang bernilai. Karena itu, jangan merasa minder. Di sini dikatakan, dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Aneh juga. Ada orang yang tidak menganggap menerima itu usaha saya, lalu sombong. Tadi saya katakan salah satunya orang sombong itu karena dia berhasil dengan usaha dan kekuatannya sendiri. Padahal ketika seseorang itu mencapai pada titik puncak karirnya, pada titik kesuksesannya, itu pemberian Tuhan. Bayangkan pada saat titik sama, terus Tuhan ambil nyawanya. Tuhan pisahkan tubuhnya dengan rohnya lalu meninggal. Nggak dapat apa-apa. Apa yang sudah dikejar, ditumpuk, diraih bertahun-tahun, lalu dapat semua untuk menikmati, dipanggil Tuhan, cukup, ambil waktu. Apa yang didapat? Nggak ada. Selama ini mencapai puncak, sikut kanan, sikut kiri, lalu meninggalkan Tuhan, membiarkan orang lain susah, tapi begitu dia dapat, dia tidak dapat apa-apa. Mengerikan, bukan? Karena itu untuk apa sombong? Apa yang kita punya itu milik Tuhan, dan kalau kita nggak punya, itu juga karena Tuhan mau kita diuji kesabarannya. Di sini dikatakan, ayat 8, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Puji Tuhan ya. Kalau kita itu diberi kekayaan pengetahuan, pengalaman, karunia-karunia pelayanan, hikmat, bijaksana, itu karena Tuhan beranugerah. Anugerah Tuhan itu kan ada yang umum untuk semua orang bisa menikmati, ada yang khusus. Nah, kalau kita orang percaya, kita mendapatkan bukan hanya anugerah khusus, hidup yang kekal di dalam dan melalui Kristus, kita juga mendapatkan karunia-karunia untuk pelayanan, memperkaya diri, lalu kita mendapatkan juga saat yang sama karunia-karunia yang umum. Nah, kalau kita sudah dapat semua, kita bersyukur, bukan? Bahkan ada yang menjadi pemimpin, jadi raja, jadi orang-orang hebat. Kita bersyukur. Jadi kalau ada orang sukses, kita bersuka cita, bukan? Kalau ada orang punya karunia, kaya terhadap pengetahuan, ya kita bersyukur saja. Jangan kita merasa disaingi, menjadi kompetisi. Inilah yang kita tolak dari modernisme, persaingan. Kita tidak punya etos persaingan. Yang kita punya adalah etos kerjasama, bermitra. Jadi antar sesama orang percaya, antar sesama manusia, etos hidupnya, etos kerjanya, itu bukan persaingan. Supaya jadi raja semua, tidak. Kita etosnya adalah etos bermitra. Karena Tuhan sudah bermitra dengan kita, mau jadikan kita penatalayan, menjadikan kita mitra kerjanya. Kok kita nggak mau bermitra dengan sesama manusia, orang percaya lagi? Kan betapa malu dan memalukannya kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bermitra, mari kita berkolaborasi, mari kita membangun kebersamaan. Ada yang jadi raja, kita syukuri. Maka Paulus mengatakan, wow, keren sekali, bukan? Kalau ada di antara kita yang jadi raja, jadi pemimpin, jadi orang hebat, kita bertepuk tangan, bersorak-sorai, puji Tuhan, haleluya, teman kita, saudara kita, kerabat kita jadi pemimpin. Hebat, tapi jangan sombong. Nah, ini penting. Bagaimana sulitnya orang kalau sudah di atas untuk turun, itu sulit sekali. Contoh konsep inkarnasi Yesus. Yesus pemilik jagat raya, pencipta langit bumi dan segala isinya, raja di atas segala raja, ia turun, inkarnasi, menjadi manusia, lahir di dalam suatu keadaan yang sangat mengenaskan, dan lalu hidupnya sederhana sekali, tidak pernah terbukti atau terlihat ada memperkaya diri, dan mati di atas kayu salib. Coba lihat, Bapak Ibu Saudara, kematian dari seseorang yang kaya raya dan yang hebat. Wah, semuanya mewah, megah sekali. Yesus kematiannya bagaimana? Bapak Ibu Saudara coba pikirkan semangat inkarnasi ini. Bagaimana hidupnya? Apakah dalam pelayanan hidupnya Yesus memperkaya dirinya? Tidak. Tidak ada murid-muridnya mendapatkan uang lalu, "Hai, Yesus, guru, rabi, ini 1/10 dari hasilku kuberikan samamu." Belum pernah dicatat dalam Alkitab. Tidak ada itu. Yang ada pada dirinya saja dibagi-bagi, diundi ketika dia mengalami kematian, meninggal di atas kayu salib, wafat. Semuanya dihabisi. Itulah semangat inkarnasi. Jadi yang paling sulit adalah ketika sudah di atas, lalu mau turun. Ada power syndrome. Nah, ini banyak ini, Bapak Ibu Saudara, yang jadi pemimpin gereja, pemimpin di sebuah perusahaan, pemimpin di sebuah kampus, pemimpin di sebuah sekolah, pemimpin di dalam komunitas marga, komunitas keluarga, pemimpin di dalam masyarakat. Begitu turun, ada power syndrome. Merasa diri masih berkuasa. Ada gilirannya, ada batasnya. Tadi saya sudah katakan, ada batasannya. Cukup, ada gilirannya lagi yang lain. Karena itu Bapak Ibu, mari kita saling support, saling mendukung teman-teman kita, keluarga kita, kerabat saudara kita yang maju.
Dan kalau maju, ingatkan terus, jangan sombong. Belajar turun seperti Kristus. Di ayat 9, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan, pertunjukan bagi dunia ini, bagi malaikat. Dan jadi Rasul Paulus menempatkan diri dengan semangat inkarnasi. Aku itu seperti tonton, dia sedang mengimitasi semangat hidup inkarnasional yang ada pada diri Yesus. Jadi para rasul, Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan itu punya sikap seperti, ya biarkan saja orang mempertontonkan kita seperti orang bodoh, seperti orang yang lemah, nggak apa-apa. Jangan merasa kalau kita itu mesti kuat, mesti hebat, mesti berotoritas, mesti punya posisi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita itu orang yang bodoh dan orang yang tidak punya tahu apa-apa, tidak. Belajar rendah hati, sikap rendah hati seperti Kristus yang memiliki semuanya, tapi dia merasa tidak memiliki semua. Dan menanggung kesulitan semua, walaupun orang tidak tahu bahwa dia menanggung kesulitan banyak orang, terutama hukuman. Nah, itu belajar sikap inkarnasional. Semangat untuk punya konsep pelayanan yang inkarnasional. Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus mengatakan, kami bodoh, kami lemah, kami hina. Bodoh, lemah, hina. Bodoh, lemah, hina. Dia menempatkan itu pada dirinya. Mengapa? Dia ingin mengimitasi Kristus. Supaya dia jangan sombong, ada batasannya. Perlu kesadaran, selain ada batasannya, perlu kesadaran bahwa di hadapan Tuhan memang kita itu bodoh, lemah, hina. Kenapa? Ya sudah berdosa. Apa yang kita tahu itu terbatas, sangat-sangat terbatas. Kita itu merasa kuat, nanti umur bertambah kita tahu, kita sadar kita punya kelemahan. Oh, kita merasa diri hebat, mewah, megah, tidak, itu kita itu hina. Banyak sekali kekurangan kelemahan kita, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Saya harus belajar menyadari itu. Supaya dengan demikian kita memperkaya orang lain. Memberikan diri untuk menjadi saksi bagi orang lain. Di tengah-tengah hidup yang glamor yang ditawarkan dunia, di tengah-tengah hidup yang arogan yang ditunjukkan dunia, di tengah-tengah hidup yang penuh kesuksesan intelektual yang disodorkan dalam teori-teori dunia, kita bukannya tidak tahu, bukannya tidak kuat, bukannya tidak punya kemuliaan di dalam Tuhan, tetapi kita menunjukkan yang memberikan contoh yang baik. Supaya kita tidak sombong dan cukup dan bersyukur di sana. Paulus mengatakan kalau kalian jemaat, kalian itu arif, kalian itu kuat, kalian itu mulia. Ada lawan kata, ya, bodoh, arif, lemah, kuat, hina, mulia. Yang tiga ini kalau di dalam Kristus, maka dia akan masuk ke dalam suatu kesadaran persekutuan mistis di dalam Kristus dan mengimitasi Kristus. Dengan jalan itu, kita berkata cukup dan penuh ucapan syukur, bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan hal yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Kiranya pembelajaran dan pembahasan kita pada hari ini menjadi berkat rohani bagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada. Mari terus kita perjuangkan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita tinggalkan segala kesombongan, kita tingkatkan kualitas kita, supaya apa yang kita lakukan sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita gunakan segala kekuatan, segala hal yang berkaitan dengan kemuliaan dan juga kebijakan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita jadikan itu sarana untuk memuliakan Allah, menjadikan itu sarana untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin.